Oke, kemarin di video sebelumnya saya sudah berbicara tentang secara umum tentang satu persatu dari elemen ini, gitu kan? Apa ciri-cirinya? Oke, ini biar lebih rapi, nanti kamu bisa lebih paham. Oke, jadi kamu nggak perlu hafal, tinggal pelajari setiap elemen. Nah, yang kamu harus tahu tentang, saya berbicara tentang, let me talk more about, apa sih itu tenses gitu kan? Dalam bahasa Inggris. Tenses. Nah, kalau kamu belajar tenses, ini kan intinya sebenarnya bagaimana kata kerja itu berubah kalau waktunya berubah, ya kan? Nah, tenses ini bagian dari verbs. Oke, verbs, kata kerja. Nah, dalam bahasa Inggris ada namanya parts of speech. Parts of speech gitu. Parts of speech itu cuma nama keren bahwa dalam bahasa Inggris setiap kata itu ada kategorinya. Jadi misalnya kalau saya bilang table, itu masuk ke noun, kata benda gitu. Noun. Kalau saya bilang go, itu masuk ke kata kerja, verb. Kalau misalnya saya bilang lazy, malas, itu masuk kata sifat, adjective. Adjective. Kan? Nah, kalau misalnya saya bilang wow, saya gitu, itu interjection gitu. Nah, dalam bahasa Inggris ada 9. Saya nggak mau merumitkan pikiran kamu sekarang. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa ini bagian dari verb, biar teratur gitu pikiran kamu tentang tenses. Bukan kemana-mana gitu, bukan sesuatu yang random. Itu bagian dari verbs, bagian dari kata kerja. Oke? Nah, kerja itu berubah-ubah seiring waktu. Kan? Nah, yang bagusnya dari bahasa Inggris itu, yang beruntungnya bahwa dalam bahasa Inggris setiap kata kerja itu sebenarnya perubahannya cuma dipengaruhi 2 waktu, yaitu past dan present. Past dan present. Oke? Future itu kata kerjanya nggak berubah. Makanya kalau saya bilang I ate, saya makan rice last night, misalnya last night, ini dalam bentuk past, ya kan? Kalau presentnya, ini kan dalam present tense, simple present, I eat rice every day. Every day. Nah, kata ate sama eat ini kan berbeda, kan? Ini sama-sama makan. Ini bentuk keduanya, verb to-nya, ate ini. Jadi berubah, ya kan? Tapi kalau future-nya nggak berubah. I will eat rice tomorrow misalnya. Eat-nya nggak berubah. Nah, itu luar biasa. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena dalam bahasa-bahasa yang rumpunya sama, kayak bahasa Prancis, future itu juga berubah kata kerjanya. Makanya bahasa Inggris sebenarnya cuma 2 perubahannya. Past dan present. Gitu. Oke? Biar kamu tahu lebih banyak tentang tenses. Bahwa tenses bahasa Inggris sebenarnya simple. Kamu tahu ciri-ciri masing-masing, kamu tahu penggunaan mereka, apa makna setiap masing-masing, kamu tinggal bisa masuk akalkan gitu. Misalnya, kita mulai berbicara lagi tentang ciri-cirinya gitu, biar kamu lebih ingat lagi. Ciri-ciri past itu kan ada verb to, atau kalau misalnya nggak ada ketika kerjaannya nanti, untuk be-nya, was, atau were gitu kan. Ada ciri-ciri seperti itu. Nah, kalau present, itu verb one. Oke, verb to ini bisa juga namanya past participle. Kalau kamu lihat di kamus. Atau ciri-cirinya kalau dia bentuk be, nanti be-nya itu bisa am, is, are. Apa itu be? Kalau misalnya saya bilang gini, saya hapus aja deh. Kalau misalnya saya bilang I eat. Ini kata kerja, ya kan? Tapi kalau saya bilang I'm lazy, saya malas. Kenapa ada kata am di sini? Karena lazy ini kata sifat, bukan kata kerja gitu. Makanya kita perlu be dalam bahasa Inggris. Itu kegunaan be, dan juga ada kegunaan-kegunaan lainnya. Oke? Alright, itu ciri-cirinya. Ini juga bagian be, yang was the word ini juga bagian dari be. Saya harusnya tadi buat seperti ini. Be-nya itu bisa was
atau were gitu. Future ciri-cirinya harus ada will plus verb one. Nggak boleh nggak verb one, oke, harus verb one. Atau would plus verb one. Atau kalau kamu belajar memang bahasa Inggris yang dari yang kayak akademik gitu, dari kamu semua belajar dari buku gitu, bisa pakai we can use shall. Kita bisa pakai shall juga kalau subjeknya I dan will, ya kan? Tapi misalnya I dan we juga pakai will sekarang. Ini bahasa Inggris lama gitu. Shall sekarang juga digunakan, but it means kind of different, kayak lebih polite gitu. Shall plus verb one, oke. Dan kalau untuk past, would plus verb one gitu, oke, would kalau untuk past. Nah, perfect itu ciri-cirinya harus ada have atau has plus verb 3. Oke, kalau nanti subjeknya itu she, he, atau it baru pakai has gitu, oke. Kalau untuk past nanti perfectnya kita pakai had plus verb 3. Kalau progressive ciri-cirinya harus ada be plus verb ing gitu. Be plus verb ing. Be-nya kalau nanti untuk past, ya udah pakai was atau were plus verb ing. Kalau untuk present is atau am atau are plus verb ing gitu. Nah, sekarang kita udah tahu ciri-cirinya. Kita bisa pelajari apa kegunaan masing-masing secara straightforward saja gitu. Nggak perlu secara technical banget, belajar hafal semua, nggak perlu. Kalau past misalnya, kita gunakan past kalau berbicara tentang sesuatu yang terjadi masa lalu. Oke, masa lalu. Suatu kejadian yang tindakan itu di masa lalu terjadi. Kita berbicara suatu titik terjadi itu gitu. Kalau saya bilang lagi-lagi yang kayak tadi misalnya I ate rice last night. Oke. Nah, kita berbicara tentang suatu kejadian sekali ini gitu. I ate rice, udah. Sekali itu aja gitu. Dan sesuatu itu kita melakukan itu di masa lalu. Saya makan nasi tadi malam. I ate rice last night. Gitu, itu past. Itu ciri-cirinya. Kalau present ciri-cirinya bukan ciri-cirinya, kegunaannya untuk masa sekarang gitu. Present. Itu yang sekarang, ya. Present. Kita bisa gunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang, sesuatu secara umum gitu. Saya suka makan nasi. I like eating rice. I like eating rice. Gitu. Nah, ini kan present. Simple present. Oke. Kalau future, kita gunakan future untuk masa depan. Ya, jadi kalau dalam masa sekarang, masa depan. Okay, future. Kita gunakan future untuk mengungkapkan, untuk menyatakan kejadian atau kegiatan yang kita lakukan ke masa depan gitu. Misalnya, I will eat rice. Aku akan makan nasi. Ingat, kata kerjanya nggak berubah. Oke? I will eat rice. Oke, ini kata eat di sini. Nah, kita menggunakan verb one. Ini namanya very infinitive. Oke, apa itu very infinitive? Very infinitive itu kalau kata kerja itu nggak diubah gitu, nggak ada kata to di situ. Karena kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya kalau ditanya apa bahasa Inggrisnya makan, itu sebenarnya to eat. Ada kata to. Ini yang belum dikonjugasi gitu. Kalau misalnya saya makan, I eat. Kalau dia makan, she eats. Kenapa ada s? Karena dikonjugasi sama sesuai dengan subjeknya. Nah, setelah dikonjugasi, setelah ada subjek seperti ini, to-nya dihapuskan. Gitu. Oke? Jadi sebenarnya semua kata kerja itu diawali oleh to. Makanya aku bilang tadi, kita pakai bare infinitive di sini, biar kamu nggak bilang, kayak gini. Kamu nggak bilang, I will to eat. Juga jangan seperti ini, karena ini infinitive. Nggak boleh, harus kata kerja yang infinitive, bare infinitive, nggak pakai to. Gitu. Oke? Nah, saya bukan sebenarnya guru bahasa Inggris, tapi saya karena udah gunakan sering gitu, saya tahu sendiri. Saya nggak